Wah, wah, salve saudara-saudari terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Pastor Gregorius Atuwea OFM, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi tanggal 26 Oktober 2024, dengan tema permenungan kita pada pagi ini, mengolah potensi diri menjadi lebih bermakna. Namun sebelum kita bermenung bersama, mari kita dahului menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kasih sejati, Engkau menganugerahkan Kristus sebagai jaminan kebahagiaan kekal. Semoga kami membangun hidup dengan tunduk pada bimbingan Roh Kudus dan memusatkan hati pada kehendak-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon itu. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita pada pagi hari ini mengolah potensi diri menjadi lebih bermakna. Dalam Injil tadi kita mendengar perkataan yang berbunyi demikian, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia."
Pohon yang sudah lama ditanam tetapi tidak menunjukkan hasil dari pohonnya diancam untuk ditebang atau dimusnahkan. Namun satu kesadaran dari pemiliknya dengan membiarkan pohon itu hidup setahun lagi sambil merawat dengan cara menggembur, memupuknya dengan harapan pohon itu bisa menghasilkan buah pada tahun berikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pohon yang digambarkan dalam Injil merupakan sebuah ilustrasi yang menggambarkan diri kita sendiri. Kita semua yang telah dihadirkan Tuhan di dunia ini tentu sudah memiliki batasan waktu hidup yang ditentukan oleh Tuhan. Dalam rentan waktu itu, kita diberi kesempatan untuk mengembangkan segala potensi yang terkandung dalam diri kita dengan harapan sampai kita dapat menjadi pribadi yang berhasil. Baik kita berhasil dari sisi kerohanian kita maupun berhasil dari sisi materi kita. Hanya saja untuk memperoleh keberhasilan itu kita tidak mungkin hanya berharap, tetapi berharap sambil dengan tekun dan rajin untuk berusaha. Bila kita berharap untuk berhasil dari sisi rohani, maka kita harus serius dalam memurnikan hati dan batin kita dari segala hal, yakni dengan banyak berdoa, berpantang, berpuasa, mati raga, serta berani menahan diri dari segala keinginan duniawi kita yang kadang mendorong kita jatuh ke dalam dosa. Sebaliknya, dari segi materi, jika kita mau berhasil, maka kita juga harus serius, tekun untuk merancang rencana hidup kita secara baik, sambil tekun bekerja dan mengolah segala yang kita peroleh dari Tuhan. Jika tidak demikian, maka tidaklah heran kita menjadi pribadi yang tidak berkembang dan bahkan menjadi pribadi yang tidak berguna lagi di hadapan sesama. Dengan kata lain, kita menjadi pribadi yang tersingkirkan, diasingkan, dijauhkan, bahkan terpinggirkan dari hadapan orang lain karena kita tidak mampu menyumbangkan segala potensi yang ada dalam diri kita yang sebenarnya jika dikembangkan kita memiliki potensi yang baik. Karena itu, mari kita terus kembangkan potensi dalam diri kita agar kita menjadi pribadi yang lebih berguna dari waktu ke waktu dan dari hari ke hari, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menganugerahkan belas kasihan-Mu kepada kami melalui segala potensi yang ada di dalam diri kami. Semoga kami semua senantiasa sabar dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kami terhadap sesama. Semoga kami juga menjadi pribadi yang mampu mengembangkan potensi-potensi itu demi kebahagiaan hidup kami di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua di dalam hari-hari hidup kita senantiasa dimampukan untuk mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri kita dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pergi untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita karena kita semua diutus. Amin.